Baik sobat trader semuanya, silakan yang mau chit-chat dengan Marlam Channel, Anda bisa masuk di Google Meet, kita bisa sharing-sharing di Marlam Channel ini. Nah silakan yang mau sharing-sharing bisa masuk di sarana yang sudah saya sediakan dan kita bisa sharing-sharing tentunya bersama teman-teman lainnya. Ya sekali lagi saya informasikan Marlam Channel akan selalu menginformasikan, memberi edukasi dan sharing tentang trading forex online ini. Kedepannya Chit-Chat Trader ini akan menjadi program ngobrol santai bersama trader-trader Nusantara. Tentunya dari pengalaman-pengalaman trader tersebut kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil ilmunya, mana yang baik kita gunakan, mana yang kurang baik bisa kita jadikan untuk warning kepada diri kita supaya kita ke depannya tidak mengalami hal tersebut. Setiap trader tentu akan mengalami hal yang kurang baik ketika kita sudah memutuskan menjadi trader. Itu dulu. Namun untuk saat ini tentunya itu semuanya bisa kita hindari dengan kemajuan teknologi, dengan banyaknya tempat informasi, dengan banyaknya tempat edukasi, dengan banyaknya tempat-tempat latihan, dengan banyaknya tipe-tipe akun kecil, kita bisa gunakan sarana-sarana yang ada tersebut untuk edukasi. Sehingga apabila kita sudah yakin, sudah ketemu karakter kita, pondasi kita sudah kuat, kita bisa investasikan dana real di akun trading. Silakan pilih broker yang cocok dengan Anda, partner yang cocok dengan Anda. Apabila trading kita sudah baik, trading kita sudah konsisten, profit konsisten, menghasilkan meskipun kecil, kita bisa menjalani bisnis turunannya. Tentunya sangat banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa kita jalani di industri trading ini. Bisa menjadi IP, menjadi mentor, menjadi copy trade, YouTuber, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita gunakan. Dan kita juga bisa menjadi influencers dari sebuah broker, yang mana broker saat ini tentunya sangat banyak sekali. Mereka juga butuh suatu influencer supaya produknya atau brokernya dikenal di masyarakat. Baik sobat trader semuanya, bagi yang mau join, saya masih menyediakan waktu. Apakah ada yang mau join, Pak Randy? Informasi yang bisa kita gunakan dan kita boleh Pak. Apakah Mas Randy mau join atau mau sharing-sharing? Boleh Pak, boleh Pak. Oke, silakan untuk speakernya dikecilkan supaya tidak feedback. Bagi yang mau join, saya masih menyediakan waktu. Apakah ada yang mau join? Ya, kalau bisa jangan menggunakan speaker, jadi kita bisa menggunakan headphone kalau memungkinkan. Ya, silakan dipersiapkan dulu, nanti kita bisa sharing-sharing. Untuk kameranya silakan ditaruh di sebelah kanan dari kondisi Mas Randy. Kameranya bisa digeser di sebelah kanan. Kalau memungkinkan, kebalikannya, berarti sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, kamera ditaruh sebelah kiri kondisi kita, supaya kondisinya sinkron dengan saya saat ini. Bisa digeser lagi ke kiri, Mas Randy, sebelum kita sharing-sharing. Baik, bisa Mas Randy, bisa Mas Randy-nya aja bisa menghadap ke kiri. Oh, ke kanan, berarti ke kanan. Nah, sip. Maju sedikit biar kelihatan
Keren di Marlam Channel, ya. Baik, oke, sobat trader semuanya. Marlam Channel tentunya harus profesional. Nanti kalau gambarnya nggak bagus, akan banyak dikomplain oleh pemirsa. Mas Randy, oke, Mas Randy bisa posisi ke kanan aja atau ke kiri, coba ke kanan. Nah, seperti itu Mas Randy, terus maju sedikit. Ya, Mas Randy-nya yang maju sedikit, geser ke kanan sedikit. Oh, ke kiri Mas Randy, ke kiri. Nah, itu terus melihatnya ke kiri. Melihatnya ke kiri. Oke, baik. Oke. Kita paskan dulu Mas Randy. Sebelum saya on air kan. Oke Mas Randy, jadi kamera ini monitornya ini nanti lebih kelihatan kalau Mas Randy lebih lihat ke kiri. Ke kiri mana Mas Randy? Nah, seperti itu Mas Randy. Oke. Halo, selamat sore Mas Randy. Sore Pak, sore. Dari kota mana Mas Randy? Saya di Batam, Pak. Di? Batam. Batam, wah ini dekat dengan Singapura ini. Trader Batam ini canggih-canggih ini. Oke, Mas Randy, kita kenalan dulu. Facebooknya apa Mas Randy? Randy Prayogi, Pak. Oh, sama ya? Ya, sama. Tidak nyamar ya? Tidak nyamar menggunakan nama lain ya? Nggak pernah, Pak. Baik, oke. Mas Randy, apakah Mas Randy seorang trader? Iya, ya. Baik, oke. Di belakangnya di sana ada cat-cat itu, berarti seorang trader. Kenal trading sudah berapa lama Mas Randy? Baru sih, Pak. Sekitar masuk 10 tahun lah, Pak. Oke, 10 tahun udah baru ya. Bagaimana perjalanannya menjadi seorang trader? Yang pahit apa yang manis, Pak? Kalau manis biasanya hoak. Tapi kalau yang pahit-pahit itu dianggap benar oleh netizen. Ya, berarti kita menyampaikan yang pahit-pahit aja. Yang manis-manis nggak usah disampaikan karena nanti dikira kita cuma omong doang. Silakan Mas Randy. Ya. Kalau yang pahit ya sering ngulas sih, Pak. Sering MC. Oke. Apa penyebab MC atau loss tersebut? Oh, yang pertama sih faktornya kebutuhan, Pak. Bisa diulang, Mas? Faktor kebutuhan, Pak. Oh, faktor kebutuhan. Ya, jadi kan kebutuhan itu kadang yang mengejar. Jadi bulan ini angsuran mobilnya 5 juta, berarti kebutuhannya 5 juta. Biar lebih keren, mobilnya ganti baru, tapi sebenarnya angsurannya bikin mumet. Apa kira-kira itu membebani? Bukan, Pak, bukan. Ya, silakan. Jadi faktornya itu dari kita modal, Pak. Jadi kalau saya sih kenal forex sih dari awal sih boleh dibilang tuh nggak ada modal, Pak. Terus? Dulu hanya memanfaatkan bonusan dari market IPA, Pak. Oke, berarti 2008 ya? Oke, lanjut. Terus cari bonusan dari broker-broker kan. Dulu salah satunya di Trusar efek. Ya. Bonusan $10, $5. Ya boleh dibilang trader bonusan lah. Oke, baik. Dengan modal bonus, dengan modal trader bonusan itu,
kondisi saat ini apakah sudah lebih baik atau jauh lebih baik? Ya alhamdulillah lah, semenjak kenal jadi kenal trading ya, apa yang baru kepengen ya bisalah. Oke, baik. Nah, Mas Randy, apakah sudah full di trading ini? saya dari tahun 2009 Pak full trading. Oke, lebih lama daripada saya ya ternyata ya. Ini senior saya ternyata. Oke, saya harus hati-hati nih tanyanya. Tentu sudah banyak pengalaman. Tapi Oke, saya Mas. sih Pak. Oke, Mas Randy. Gaya trading Mas Randy, scalper, intraday, atau swing? Saya lebih ke scalping Pak. Oke, scalping. Kenapa memutuskan menjadi seorang scalper? Karena saya pahamnya begitu aja Pak. Saya cuma ambil teknik ABC Pak. ABC, apa itu teknik ABC? Saya baru dengar nih. Nah, asal biru close. Oke, jadi kalau merah ditahan ya? Kalau merah enggak juga Pak. Jadi Oke. merah tetap kita ada batasan lah resikonya sampai berapa. Oke. Kemudian, apa yang membuat Mas Randy bertahan menjadi seorang trader scalper sampai sekarang? Kalau boleh dibilang sih Pak, ya bertahan jadi trading di trader ini kan ya mimpi Pak. Mimpi. Ya, tapi kalau bisa kan mimpinya nggak lama-lama, takut nggak bangun kan. Berarti apa yang disampaikan trader sebelumnya bahwa trading ini adalah bisnis mimpi. Apakah sependapat Mas Randy? Sebenarnya gini Pak, mimpi itu kan nggak ada yang melarang kan Pak, Ya, dan juga nggak bayar kan, gratis. betul. Mimpi. Nah, jadi saya juga kan dari keluarga yang susah, bukan keluarga yang senang. Jadi saya pengen merubah hidup saya, ya, merubah keluarga, kehidupan keluarga semua. Ya. Mungkin di trading ini ya bisa merubah kehidupan saya. Dan itu walaupun pelan-pelan, alhamdulillah dari trading ini juga ya bisa pelan-pelan, tahap demi tahap ya bisa merubah. Jadi kondisi Mas Randy dari sebelumnya dibandingkan sekarang sudah bisa berubah dan sudah bisa menikmati ya? Kalau dibilangin menikmatin tuh belum Pak. Ya kan manusia kan nggak pernah puas kan. Ya. Nah, cuman paling tidak sih ada 80% dari kehidupan sebelum sampai kehidupan sekarang berubah. Oke, jadi kalau Mas Randy misalnya balik ke kampungnya dulu, orang-orang yang di kampung sudah ini ya, sudah sudah menilai Mas Randy berubah drastis ya? Insya Allah Pak. Hai, luar biasa anak muda ini. Ini sobat trader semuanya perlu kita contoh. Yang sudah tua-tua ini harusnya kita harus mencontoh anak-anak muda ini. Mereka Saya udah tua. membuktikan. Udah tua Pak saya Pak. Oh Ya. begitu ya. Tapi Saya anak 5. Oh luar biasa. Produktif berarti Mas. Ya. Jadi selain trader juga menjadi orang tua yang produktif. Oke baik, Mas Randy. Selain menjadi trader, apa bisnis Mas Randy saat ini? Saya nggak ada Pak, nggak ada. Kalau untuk yang di real tidak ada, tapi kalau untuk di online saya ada Pak. Kalau di online saya biasa kan terima pembuatan robot, Ya. ya, indikator, script, website sebagai sampingan. Oke baik. Itu PC-nya posisinya off Mas, bisa dinyalakan lagi biar kelihatan nyala. PC-nya belakangnya Mas Randy. Oh, bentar Pak. Nah, begitu kan keren. Oke, Pak. Nah, kan ada logonya itu keren, PC-nya ada logonya.
Ini logo bisnis atau apa Mas nih? Kebetulan saya juga ada juga channel YouTube, Iya. ada juga komunitas. Tadi kan saya juga, tadi kan Go Trader itu saya coba. Oke, baik, luar biasa ya. Kebetulan tadi kan di rumah tadi rame kan saya pindah nih. Pindah Oh, tempat. jadi sebelumnya tadi di rumah, kalau saat ini Ya. kondisi di mana? Oke, maaf. Saya di base camp, Mbak. Lagi Sekarang di base camp. Ya. Baik. Oke. Mas Randy punya komunitas trader di Batam? Untuk di Batam enggak, Pak. Saya di online aja Pak, fokus ya. Fokus di Oke. online. Jadi fokus layanan secara online ya? Oke. Sistem trading apa yang digunakan Mas Randy? Candlestick, Pak. Murni candlestick? Saya lebih menggunakan power, Pak. Power candle. Power candle. Jadi kalau ada candle kejepit, itulah powernya. Bisa. Cuma kan ada biasanya kan saya menggunakan satu candlestick yang misalnya kan bull. Nah, Ya. ternyata high-nya lebih tinggi dari high candle sebelumnya atau low lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi dia beda candle-nya. Biasanya itu beda candle-nya, cuman itu jarang, Pak. Oke. Biasanya terjadi jika terjadi ada heat impact, biasanya ada itu candle. Oke, jadi candle yang sebelumnya sudah nge-break. Ya, maaf Pak Yadi, bisa di-off-kan dulu kameranya. Mas Yadi, Pak Yadi, saya baru sharing dengan trader Batam. Nanti gantian dengan Pak Yadi. Oke. Dilanjut Mas, tadi sampai di power candle atau candle power. Nah, itu apakah ditandai dengan adanya break dari candle sebelumnya atau bagaimana? Silakan. Tidak, Pak. Enggak. Jadi kita hanya memantau ya candle yang besar atau candle yang downnya juga besar. Jadi kita lihat harga high sama harga high dari candle sebelumnya dia lebih tinggi. Nah, jika candlenya up, itu kita langsung entry buy. Buy, terus SL kita letakkan di low. Begitu juga dengan sell. Menggunakan TF berapa? Time frame H1, H4, daily. H1, H4. Sama daily. Daily. Jadi fokusnya tetap di setiap time, misalnya ada signalnya di daily, artinya kita fokus di daily, Pak. Oke. Ketika daily confirm break candle sebelumnya, apakah Mas Ren? Oke, saya contohkan begini. Ketika candle daily break down, ya berarti break ke bawah, low-nya lebih bawah. Apakah dalam scalping Mas Randy hanya mencari sell saja? Iya, Pak, ya. Hanya fokus sell aja, Pak. Sell only. Ya. Only sell. Kapan Mas Randy mengambil sell only? Di H1. H1 atau di H4. Jadi di time frame kecil saya untuk entry. Baik. Time frame besar menjadi trend. Baik. Tentunya di TF kecil kan tentunya ada pergerakan yang naik turun. Bagaimana cara meletakkan entry tersebut? Kalau boleh dan berkenan silakan di-sharingkan. Oke, Pak. Jadi kalau untuk entry di H4 maupun di H1 dengan kondisi bentuk dari candle yang sama, Pak. Jadi dia harus sinkron. Kalau tidak sinkron, kita tidak entry. Baik, apakah seperti ini? Saya contohkan ya. Kebetulan saya juga trader, jadi pura-pura bisa. Jadi misalnya H1-nya confirm down, break, power. Nah, ketika ada H1 naik, kemudian turun, break candle yang sebelumnya.
Apakah di situ kita melakukan entry sell? Iya Pak ya. Kita mengikuti dari pergerakan dari D1 Pak. Jadi kita hanya ngikut follow. Jadi follow-nya tetap juga menggunakan power candle H1. Iya Pak. Nah, satu jadi, untuk scalping apa nggak terlalu besar? Silakan sharing Mas. Di D1 itu kita menjadikan itu sebagai tren Pak. Jadi di H1 atau H4 itu jadikan entry point untuk kita open posisi. Jadi SL kan kalau kita mengikuti daily otomatis kan besar Pak ranknya. Jadi kalau dengan H4 maupun di H1 jadi SL lebih tipis. Baik. Apakah bisa diturunkan TF lebih kecil lagi atau cukup H1 untuk strategi yang digunakan Mas Randy? Silakan. Bisa Pak, sampai ke M5 sampai M15. Tapi kita kalau M15, M5 kita fokusnya di 3 time frame Pak, berarti ke H1 atau M30. Oke, jadi saya gambarkan seperti ini ya. Kita dari atas membaca daily-nya misalnya turun. Berarti H4-nya dan H1 harus mencari juga yang turun. Apakah seperti itu? Ya. Oke, baik. Kalau H1-nya turun, apabila kita mau menggunakan TF M15 atau M5, berarti kita juga mencari candle yang searah dengan H1 tersebut. Apakah seperti itu? Ya Pak ya. Baik. Ada informasi lain yang bisa di-sharing Mas Randy dari gaya trading Anda? Kalau untuk informasi sih nggak ada Pak, karena saya pakai untuk pribadi itu. Oke. Nah ini sudah di-sharing, nanti bisa ditiru orang lain. Bagaimana pendapat Mas Randy? Tidak masalah Pak. Tidak masalah. Ya, apakah Mas Randy tidak merasa nantinya ke depannya tersaingi dengan sharing-sharing seperti ini? Kan kalau trading ini kan Pak nggak ada persaingan Pak. Kecuali kan AIB yang ada persaingan. Oke, baik. Jadi trading tidak ada persaingan ya? Tidak ada Pak. Meskipun kita sharing, namun tetap aja namanya trading hanya kita yang bisa melakukan dengan baik ya? Ya, kalaupun misalnya apa yang kita sharing digunakan oleh orang banyak kan artinya kan tambah bagus Pak. Oke, jadi profit Mas Randy tidak akan berkurang dengan dipakai orang lain ya? Ya tidak lah Pak. Oke, baik. Luar biasa ini. Tapi memang Mas Randy ini masih seperti 30-an gitu, masih sangat muda lah. Kapan kenal, di usia berapa Mas Randy kenal trading forex? Tahun 2007 saya kenal Pak, cuman saya fokus di tahun 2019. Oke, jadi kenal awalnya 2007, kemudian vakum, dan 2019 mulai aktif lagi? Ya. Nah, kenapa Mas Randy waktu itu memutuskan vakumnya cukup lama? Karena waktu itu saya masih kerja Pak. Oke, baik. Ya. Terus lanjut? Saya kenal di trading mungkin sekitar usia 20 sekarang usia saya sekitaran 35 Pak, 35. Oke, berarti sekitar 25 ya. 24, 25 ya. Nah, ini sobat trader semuanya, bagi yang masih muda-muda ini kesempatan Anda untuk mengenal trading. Jadi silakan manfaatkan waktu Anda untuk belajar, berlatih, karena ketika Anda sudah seperti Mas Randy ini sudah bisa menikmati, karena 10 tahun ini tentunya apabila kita serius belajar, kita bisa menikmati bisnis ini dengan hasil yang luar biasa. Karena bisnis ini tentunya sangat banyak sekali bisnis turun. Kita bisa membuat robot trading. Bagaimana pendapat Mas Randy tentang robot trading itu? Kalau menurut saya sih kalau robot trading sih nggak ada masalah sih Pak. Ya yang penting kan rule-nya jelas, ya kan? Reward-nya jelas, semuanya jelas kan nggak masalah sih. Bahkan kebanyakan ya
di akhir-akhir ini kan kebanyakan ya AI yang hanya di-name terus dijual kan gitu. Baik. Nah, supaya tidak buang-buang waktu dengan robot trading, apa yang perlu kita lakukan, Mas Randy? Tes, Pak. Oke. Tes. Jadi Apakah sebelum tes kita perlu dites di real market atau bisa menggunakan histori yang lalu? sebaiknya kalau menurut saya di real market, Pak, bisa gunakan akun SEM. Baik, oke. Ya, Karena silakan. kan kalau demo kan kurang greget, Pak. Ya. Buang-buang waktu itu, ya kan buang-buang waktunya. Oke. Jadi kalau nyobanya di demo termasuk buang-buang waktu ya? Ya, rugi di EPS, Pak. Kan nggak bisa ditarik. Oh iya. Udah senang untung tapi ternyata nggak bisa ditarik ya. Iya. Baik, kalau sen minimal meskipun kecil kan bisa ditarik ya Mas ya? Ya, paling tidak kan kalau misalnya robot itu minimal bisa $500, kita kan bisa buang uang kalau di EBS kan bisa 50.000 kan. Betul. Nah, bisa kita tes. Kalau misalnya profit kan bisa ditarik. Oke. Mas Randy apa juga trading di EBS? Saya trading, Pak, di EBS. Oke. Maaf ini bukan promo ya. Ini hanya selingan aja kan boleh ya. Moderator tanya sama narasumber tentang brokernya. Baik sobat trader semuanya, saya masih bersama Mas Randy. Mas Randy adalah trader yang masih cukup muda dibanding saya. Dan beliau tinggal di kota Batam, kota yang sangat sibuk ya di sana untuk ekonomi ya Mas. Ya, ya. Mas, Mas Randy, ya. Ekonomi dulu Batam itu kan terkenal dengan penjualan tank dan macam-macam. Dengan kondisi saat ini apakah terpengaruh, Mas? Insya Allah nggak terpengaruh, Pak. Karena kan untuk saat ini kan kita kan hanya disuruh di rumah aja. Ya, jadi trader kan salah satunya ya kerjanya di rumah aja. Oke, maaf. Sebelum jadi trader, kota Batam ini kan dulu ekonominya sangat kuat sekali yang offline-nya, penjualan, pabrik dan lain-lain. Apakah di sana dengan kondisi saat ini terpengaruh dengan situasi seperti ini bisnis online tersebut? Ya. Offline sih kalau saya lihat sendiri Pak, semua pada tutup Pak. Kayak misalnya kayak hotel, terus pedagang-pedagang yang online, baik jual-jual tas, elektronik, semuanya itu sekarang lagi susah semua Pak. Oke. Nah, bagaimana dibandingkan dengan trading atau bisnis trading? Ya kalau di trading nggak pengaruh Pak. Kenapa nggak pengaruh Mas? Ya karena kan memang khususnya untuk di online Pak, kita kan menghadapi market yang ibaratkan platform sudah ada, semua sudah ada, kita melakukan transaksi sudah ada kan, kita tidak butuh orang lain, tidak butuh ibaratnya kita harus transaksi sama orang lain kan. Kalau kita transaksi sama orang lain kan kita langsung transaksi sama broker sendiri untuk deposit sama withdraw. Oke. Apakah trading bisa dijalankan dari mana saja Mas Randy? Bisa Pak. Di mana saja bisa, tidak masalah. Yang penting kan ada internet. Baik. Tapi meskipun peluangnya cukup bagus, meskipun ini salah satu solusi saat ini, trading ini bisnis yang masih menjadi momok masyarakat. Kira-kira kenapa sih Mas orang pada takut untuk mengenal trading? Karena gini Pak, karena kalau menurut saya sih kenapa orang yang takut mengenal trading ya karena mereka tidak tahu. Nah terus kan dengan adanya tawaran-tawaran dengan iming-iming profit yang luar biasa dan akhirnya ya tidak ada. Jadi dengan cerita satu orang, dua orang, tiga orang terus ya akhirnya kan jadi orang takut untuk mengenal trading padahal ya trading ini sendiri kan bukan seperti itu. Baik. Jadi edukasi berlatih mengenal karakter itu sangat penting ya Mas? Penting Pak.
Bagaimana ketika kita mau mengenal trading, Mas? Saran buat teman-teman yang masih belum kenal trading atau mau kenal trading. Kalau saran saya Pak, belajar dulu di demo, kan paling tidak itu di akun sen lah. Nah, terus kan mengenalin tidak perlu dengan analisa yang macam-macam. Ya cukup misalnya gunakan moving average misalkan, ya tinggal fokusin aja satu. Karena kan di online kan dari di YouTube, dari Google kan banyak materi-materi kan bisa dipelajarin bagaimana melakukan operasi buy, sell, apa itu stop loss, take profit, kan trailing stop, apa itu kan banyak lah pokoknya. Oke, baik. Silakan Mas kalau mau sambil ngerokok tidak masalah, karena biar semakin lancar sharingnya. Sobat trader semuanya, saat ini saya masih bersama Mas Randy. Beliau trader dari Batam, sudah cukup lama mengenalnya dan bahkan lebih senior dari saya. Nah, saat ini Mas Randy sudah fokus full menjadi full time trader. Mas, arti dari full time trader itu sendiri buat Mas Randy apa sih? Kalau saya Pak, full time trading itu sendiri menurut saya itu pengganti pekerjaan Pak. Jadi saya jadikan trader ini, ya trading ini jadi pekerjaan tetap. Walaupun ya ibarat itu tidak ada THR, ya kan? Ya. Tidak ada gaji tetap, ya kan? Ya. Tapi saya nikmatin lah. Oke. Mas Randy kan sudah menjalani, sudah mempraktekkan. Kalau kita fokus, kita serius, kita kreatif, kita bisa membaca peluang. Sebenarnya bagaimana sih Mas yang dirasakan Mas Randy? Ya sebenarnya kan gini Pak, kalau kita kan buat suatu pekerjaan itu sebagai hobi Pak. Ya jadi kan kalau dengan adanya hobi itu artinya kan akan mengalir terus apa yang kita lakuin. Ya. Ya kita misalnya, kalau misalnya kita sesuatu yang tidak kita sukain mau kita kerjain, otomatis kan nggak bakalan selesai loh Pak. Iya. Nah, tapi kan kalau kerjaan itu ya kita sukain, ya otomatis kan pasti pelan-pelan paham. Iya. Mas Randy kan menjalani secara real. Mas Randy pelaku real, bukan cuma berteori. Tapi di teman-teman kita banyak yang tidak berhasil, banyak yang gagal, baik menjadi trader ataupun menjadi IP atau lainnya. Kira-kira mereka itu disebabkan apa, Mas? Kegagalan mereka itu? Sebenarnya begini Pak, kalau masalah kegagalannya kayak juga sering merasakan kegagalan itu. Yeah. Jadi saya sharing menurut saya pribadi aja Pak. Yeah. Jadi saya gagal karena apa? Jadi saya gagal biasanya itu terjadi ya karena ya kebutuhan ekonomi, modal kecil, pengen profit yang lebih besar untuk menutupin kebutuhan tadi. Nah akhirnya kebutuhan kita tertutupin, modal habis. Oke. Jadi faktor beban psikologi ya? Ya. Seandainya kita masih sambil bekerja dan mempelajari trading ini. Oke, sebentar, ada yang join. Saya off-kan dulu. Oke, Mas Randy, misalnya ada teman yang mau kenal trading ini, kondisinya masih bekerja, masih bisnis lainnya. Apakah situasi itu lebih baik dibandingkan kita langsung mengenal trading ini? Silakan Mas Randy, mungkin bisa sharing-sharing dengan teman-temannya. Kalau menurut saya sih nggak masalah Pak kalau kita kerja. Karena kan di trading ini sendiri kan kapan saja, di mana saja kan bisa kita melakukan transaksi Pak. Ya. Jadi untuk pekerjaan kita ya kita bisa bagi waktu. Misalnya kerja pagi ya artinya kan malam kita bisa melakukan transaksi. Walaupun misalnya waktu istirahat, waktu kerja pun bisa.
Karena kunci trading ini kan bukan hanya untuk lakuin buy or sell, Pak. Oke. Ya. Karena kan harus tahu dulu resikonya apa. Baik. Jadi lebih baik mending kita belajar di saat masih kondisi ekonomi kita terpenuhi ya, atau ekonomi kita masih terpenuhi dari pendapatan lainnya ya. Kalau menurut saya sih Pak, kalau belajar trading, banyakin dulu ilmunya, baru banyakin modal Pak. Jangan dibalik. Bisa diulang Mas, dipertegas Mas. Nah, banyakin dulu ilmunya, baru banyakin modal. Jangan dibalik Pak. Nah, jadi intinya gini, banyakin dulu ilmunya, artinya ilmu sudah banyak, barulah terjun yang benar-benar banyakin modalnya. Jangan modalnya dibanyakin dulu, ilmunya tak ada, habis Pak. Ujung-ujung kan, makanya itulah akibatnya orang benci sama forex. Pak, trading ini judi seperti ini kan tanggapannya. Ya karena itu tadi. Baik. Sobat trader, ini penting sekali informasi dari Mas Randy ini ya. Banyakin ilmunya, bisa menggali dari beberapa sumber, beberapa edukator, dari YouTube, dari Facebook, dari Telegram, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ketika Anda sudah menemukan yang cocok, baru banyakin demonya atau modalnya. Apakah seperti itu, Mas Randy? Berapa? Oke, luar biasa ya. Kita jadi banyak informasi dengan adanya Cicet Trader ini. Karena ini tentunya tidak di skenario, tidak ada settingan. Karena link saya sebar secara umum, yang berkenan masuk akan masuk dan akan saya jebak untuk sharing. Nah, tentunya semuanya ini bisa kita manfaatkan sumber-sumber informasi seperti ini. Jadi jangan lupa subscribe channel Marlam YouTube. Dan Mas Randy apa punya channel YouTube? Punya Pak, ada Go Trader. Namanya apa Mas? Go Trader. Go Trader. Go Trader. Ya. Nyambung atau misah? Nyambung Pak. Nyambung ya, satu karakter ya. Ya. Oke, sobat trader semuanya bisa juga subscribe channelnya Mas Randy. Tentunya di sana banyak informasi. Nanti saya juga akan subscribe karena saya juga belum subscribe. Jadi silakan nanti kita subscribe bersama-sama channel YouTube-nya Mas Randy, namanya Go Trader. Tentunya kalau kita subscribe tidak ada ruginya karena gratis dan kita mendapatkan banyak manfaat. Nah, channelnya Mas Randy, Go Trader, tentunya bisa berkembang, membuat video-video yang bermanfaat, membuat informasi-informasi yang bermanfaat, sehingga kita juga mendapatkan manfaat. Mas Randy juga mendapatkan manfaat dari sharing iklannya. Jadi, kalau kita nonton YouTube yang ada ilmunya, iklannya jangan di skip, jadi kita lihat aja, paling nggak sampai 1 detik. Mas Randy, apa ada yang masih akan disampaikan kembali? Itu aja Pak. Oke, Mas Randy sepertinya banyak teman ya di sana ya? Tim atau ya, apa? Tim Pak. Tim ya? Ya. Oke. Di Batam itu banyak warnet game. Apakah Mas Randy juga usaha warnet juga? Enggak Pak, itu Pak Sapri lah. Oh, Pak Sapri ya. Kenal ya Pak Sapri ya? Nah, Pak. Baik, oke. Mas Randy, terima kasih sudah bersama Marlam Channel. Oke Pak, sama-sama Pak. Sukses buat Mas Randy dan Go Trader channel YouTube-nya. Ya, dan sukses buat tradingnya. Sama-sama Pak, terima kasih udah diizinin Pak. Oke. Terima kasih sudah bersama Marlam Channel dalam Cicep Trader. Mudah-mudahan informasi yang di-sharing Mas Randy bermanfaat buat kita semuanya.